عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan 25 kaidah tauhid. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang kelima. Kaidah terpenting dalam memahami tauhid, bahwasannya tauhid itu dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan artinya pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah, yaitu kita salahkan, kita benci dan kita jauhi semua yang dituhankan atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna la ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yaitu kita imani hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Maka semua yang disembah selain Dia adalah batil, hanya Dialah sesembahan yang benar. Ini dua pokok tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka kita akan melanjutkan pada kaidah yang ke-6 dan ke-7, menjelaskan kepada kita kebalikannya. Dua pokok yang dapat membatalkan tauhid terdapat di dalam kaidah yang ke-6 dan ke-7. Kaidah yang ke-6, sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar. Artinya membatalkan tauhid, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla menafikan la ilaha illallah. Sebagaimana la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam, apabila seseorang mengucapkannya, meyakini kebenarannya, dan mengamalkannya. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa menentang la ilaha illallah, maka itu membatalkan keislamannya. Dan juga karena ibadah milik khusus Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita pelajari di awal buku ini tentang makna syirik, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Maka ibadah milik khusus Allah, mempersembahkannya kepada selainnya adalah syirik besar. Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Kul, katakan, yaitu perintah ini pertama sekali ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menegaskan hakikat agama beliau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan nusukku, yaitu ibadahku ataupun sembelihanku,
hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang tafsirnya adalah La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itu membatalkan tauhid. Apakah solatnya, hajinya, doanya, sembelihannya, tawakalnya, apapun ibadah itu, satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Meskipun dia masih yakin hanya Allah yang berhak disembah, tapi kenyataannya dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Namun sayangnya, sebagian orang mengaku Muslim melakukan perbuatan ini. Contoh, ada orang yang sengaja mencari masjid yang di dalamnya ada kuburan dan dianggap sebagai kuburan keramat, kuburan orang soleh. Lalu dia sholat di masjid tersebut untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka hakikatnya dia sedang menyembah penghuni kubur itu. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas di kitab ini juga, pokok ibadah itu ada dua, cinta dan pengagungan. Tatkala seseorang sholat untuk mengagungkan selain Allah, pada hakikatnya dia sedang menyembah makhluk tersebut. Begitu pula masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selainnya. Begitu pula menyembelih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Menunjukkan menyembelih itu ibadah. Tapi sayangnya ada orang yang mengaku Muslim masih ikut menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal juga ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal apabila kamu benar-benar beriman. Sayangnya, masih banyak orang yang bertawakal kepada jimat-jimat. Bertawakal kepada hari yang dianggap baik atau dianggap sial. Bertawakal kepada para dukun. Bahkan bertawakal kepada setan-setan yang mereka yakini sebagai penguasa di gunung tertentu atau di laut tertentu. Maka ini semuanya adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaknya kesyirikan di sini sesuai dengan banyaknya jenis ibadah. Satu saja ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Dan itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada selain Allah berarti dia menyerahkan milik khusus Allah kepada selain Allah. Maka itu bermakna dia menyamakan makhluk tersebut dengan Allah. Padahal Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu dia samakan dengan makhluk yang kecil dan rendah. Sehingga perbuatan dosa syirik itu adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perendahan terhadapnya. Pengotoran terhadap kemuliaannya. Oleh karenanya,
tatkala kita menyebut nama Allah, kita pun berkata Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi Allah. Dalam Al-Quran, lanjutannya adalah amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebab perbuatan dosa syirik itu berarti mengotori kemuliaan Allah dan merendahkannya. Sehingga kita katakan Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini pokok pembatal tauhid yang pertama. Apabila seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, bahkan meskipun dia masih yakin hanya Allah yang berhak disembah, begitu pula dia hanya meniatkan bahwa peribadahannya kepada selain Allah cuma untuk perantara, agar ibadahnya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Bahkan itu adalah hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka anggap sembahan-sembahan mereka selain Allah itu hanya perantara. Itu tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali dengan keyakinan para wali itu bisa menjadi perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah keyakinan yang batil, tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian di akhir surat Al-An'am ayat 163, Nabi SAW juga diperintahkan untuk menyatakan, "Wa bidzalika umirtu," dan itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan juga kepada seluruh nabi dan rasul, bahkan kepada seluruh manusia. Wa ana awwalul muslimin, dan aku muslim yang pertama. Ulama menjelaskan ada dua penafsiran makna ayat ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah muslim yang pertama. Makna yang pertama adalah beliau muslim yang terbaik. Bukan yang pertama sekali ada di dunia ini, atau bukan manusia muslim yang pertama. Karena muslim yang pertama dari kalangan manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebab orang muslim itu berarti orang yang menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hakikat orang muslim. Sehingga seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka dahulu juga umat Islam. Oleh karenanya Nabi Yakub alaihi salam berwasiat kepada anak-anak beliau, "Inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Ini ucapan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anak beliau sebelum beliau wafat. Maka Nabi Muhammad SAW bukan muslim yang pertama dari sisi zaman, melainkan dari sisi kualitas. Beliaulah muslim yang terbaik. Sampai-sampai surga pun tidak akan dibukakan kecuali beliau yang meminta dibukakan. Sehingga umat-umat terdahulu tidak bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga.
Makna yang kedua, beliau muslim yang pertama pada umat akhir zaman. Beliaulah yang pertama mengajak manusia masuk Islam. Oleh karenanya, kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap orang muslim melakukan satu amal kebaikan, pahala mengalir kepada beliau, sebab beliau yang pertama mengajarkan Islam. Begitu pula pahala para sahabat beliau sangat besar karena mereka yang pertama belajar Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya. Kaidah yang ketujuh, dan ini adalah pokok pembatal tauhid yang kedua. Ar-ridha wa tasdiq bi uluhiyati ghairillah kufrun akbar. Meridhoi dan membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah kufur besar yang membatalkan keimanan, yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu menafikan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah menuntut kita untuk mengingkari semua yang disembah selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kemudian seseorang meridhoi atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi beriman kepada la ilaha illallah. Contoh, seorang mengatakan, tidak salah umat Nasrani menyembah Yesus. Dan di sini jemaah sekalian, seringkali ada kata-kata manis, tapi kalau kita percaya, maka Islam kita batal. Contoh, mereka mengatakan, janganlah saling menyalahkan. Hendaklah kita saling menghargai. Damai itu kan indah. Sudahlah, surga itu luas, nggak usah kafling sendiri. Jadi, nggak usah menyalahkan umat lain yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengarnya sangat indah. Dan inilah ucapan orang-orang musyrik dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam persatuan. Enggak usah melarang-larang kami, menyalah-nyalahkan kami menyembah kepada selain Allah. Kami pun tidak akan mencegah Anda untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi nanti kita bergantian saja. Maka jemaah sekalian, permintaan mereka bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab mereka. Yaitu dengan turunnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dimulai dengan sebuah panggilan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi kita bisa bayangkan jemaah sekalian, bagaimana mereka tidak marah disuruh panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang kafir. Dan nggak sampai di situ saja. Ada ayat lain yang turun untuk menjawab mereka, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-64. Allah suruh lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah selain Allah kamu perintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang-orang bodoh? Jadi ini panggilan yang kedua. Sudah dipanggil wahai orang-orang kafir, dipanggil lagi wahai orang-orang bodoh. Tambah marahlah mereka. Masalahnya ini kenyataan. Kalau seseorang itu mau berpikir, panggilan ini untuk menyadarkan dia supaya nggak jadi kafir, supaya nggak jadi bodoh.
hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi hati-hati, ini kalimat-kalimat yang indah kalau kita percaya membatalkan keimanan kita. Kalimat kufur yang keluar dari lisan orang-orang yang bodoh tapi sok pintar. Yaitu kalimat-kalimat yang mengandung pembenaran kepada penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meridoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Di antara dalilnya, surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukannya sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh, kalau kamu berbuat demikian, yaitu kamu hadir bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkafirkan orang yang ikut hadir bersama orang-orang yang sedang berbuat dosa kekafiran. Dan bahkan ayat ini juga berlaku umum untuk semua kemaksiatan. Sehingga Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah riwayat dalam penafsiran ayat ini, yaitu khalifah, pimpinan tertinggi kaum muslimin di masa itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, pernah menangkap sekelompok anak muda yang lagi minum khamar. Salah satu yang tertangkap ternyata sedang puasa. Dia nggak ikut minum. Dia cuma ada di majelis mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menghukum semuanya, termasuk yang sedang puasa. Lalu ada yang menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, dia nggak ikut minum, dia sedang puasa." Kata beliau, dia juga tetap harus dihukum karena Allah berfirman, "Innakum idzam mithluhum." Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi ayat ini pun dikiaskan oleh para ulama terhadap semua dosa, bukan hanya kekufuran. Kenapa orang yang tidak ikut berbuat kekufuran dihukumi kufur? Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, "Li'anna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum." Karena barang siapa tidak menjauhi orang-orang yang sedang berbuat kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka. Waridho bil kufri kufrun. Dan meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Di sini letak kekufurannya. Karena adanya keridhaan atau persetujuan terhadap kekufuran tersebut. Jadi meskipun dia nggak hadir di situ, tapi hatinya setuju, ya sama saja. Dia nggak datang ke majelis mereka yang sedang berbuat kekafiran, tapi hatinya menyetujui, tidak menyalahkan perbuatan mereka, maka itu hukumnya sama, membatalkan tauhidnya. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah merinci dalam Raudatul Talibin sampai 7 bentuk. Yang pertama, kata beliau, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi kalau ada orang yang berkata, tahun depan saya rencananya mau masuk Nasrani saja, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, nggak usah tunggu tahun depan, saat itu dia sudah kafir. Kenapa? Karena berarti dia sudah menyetujui Nasrani.
dia sudah meridhoinya. Wa kadza at-taraddud fi annahu yakfur am la fahuwa kufrun fil hal. Yang kedua, demikian pula ragu-ragu apakah ia akan melakukan kekafiran atau tidak. Maka itu kekafiran pada saat itu juga. Karena jemaah sekalian, kalau dia sudah ragu, berarti sudah tidak meyakini kebenaran Islam. Meyakini kebenaran Islam itu maknanya, kita yakin hanya Islam satu-satunya yang benar. Selain itu, batil. Makanya jangan mengatakan Islam yang paling benar. Tapi katakan hanya Islam yang benar. Kalau kita katakan Islam yang paling benar, berarti masih ada yang benar yang lain. Tapi yang paling benar adalah Islam. Tentu tidak demikian. Melainkan hanya Islam yang benar. Semua selain Islam adalah batil. Kalau seorang ragu, maka itu adalah kekufuran. Sebab iman itu adalah keyakinan. Ragu berarti nggak beriman. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Hujurat ayat ke-15 tentang keimanan yang sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Yang ketiga, wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, begitu pula termasuk kekafiran adalah ucapan yang menggantung. Kaqaulihi, seperti in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, maka aku akan masuk Yahudi atau Nasrani. Maka saat itu dia sudah kafir. Jadi nggak usah tunggu hartanya musnah atau anaknya mati, saat itu dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia telah meridhoi Yahudi dan Nasrani. Qala, lalu beliau berikan kesimpulan. Yang keempat, warridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Di sini intinya. Beliau kasih rincian lagi. Yang kelima, hatta law sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulakinahu kalimat tauhid falam yaf'al. Sampai apabila orang kafir meminta kepada seorang muslim untuk mengajarinya kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia meridhoi orang itu tetap kafir saja, tetap menyembah kepada selain Allah. Maka dia menjadi kafir kalau begitu. Yang keenam, au asyara alaihi bi an la yuslim. Atau muslim itu memberi isyarat kepada orang kafir itu agar tidak masuk Islam, maka si muslim menjadi kafir. Karena berarti dia meridhoi orang itu tetap menyembah kepada selain Allah. Yang ketujuh, au ala muslimin bi an yartadda fa huwa kafirun. Atau muslim itu menyetujui seorang muslim menjadi murtad, maka muslim yang menyetujui itu menjadi kafir. Karena berarti dia menyetujui orang itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali apabila niatnya hanya lintasan hati dan ia segera menolak dari hatinya serta tidak membenarkannya, maka ia selamat dari kemurtadan. Maksudnya jemaah sekalian, kalau terbetik di hati seseorang untuk murtad atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena setan akan terus berusaha melakukan itu. Tetapi kemudian kita menolaknya dari hati kita. Dan kita tidak membenarkannya, maka kita selamat. Tapi kalau kita membiarkannya dan membenarkannya, maka kita tidak selamat. Kita masuk kaidah yang ke-8. Dan ini kaidah terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Dan hakikatnya kaidah yang ke-8 adalah cabang dari yang ke-7.
adamu takfiril musyrikin au syakkun fi kufrihim kufrun akbar. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka adalah kufur besar. Karena kalau kita tidak menganggap kafir orang musyrik, itu berarti kita membenarkan penyembahannya kepada selain Allah. Sehingga itu membatalkan tauhid. Begitu pula, kenapa ini dihukumi kufur? Karena mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma' mengkafirkan semua orang musyrik. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka, berarti kita mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalilnya dalam Al-Quran sangat banyak tentang pengkafiran terhadap orang musyrik atau non-muslim yang harus kita yakini. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua yang menyembah kepada selain Allah. Maka Allah nyatakan di dalam ayat ini mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu barang siapa tidak mengkafirkan mereka, berarti dia mendustakan ayat ini. Bahkan Allah tegaskan juga, mereka akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Oleh karenanya, kalau ada orang muslim yang mengatakan non-muslim bisa saja masuk surga, kalau mereka berbuat baik, maka itu juga pembatal keimanan. Sebab berarti dia mendustakan ayat ini. Ayat menyatakan mereka pasti masuk neraka. Tidak ada kemungkinan masuk surga. Begitu pula pengkafiran terhadap Nasrani. Allah sebutkan dengan tegas, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang Nasrani yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Juga Allah tegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang Nasrani yang berkata, sesungguhnya Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Padahal tidaklah sesembahan itu kecuali Allah yang esa. Maka jika ada seorang muslim mengatakan Nasrani itu tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Dan ulama juga sepakat mendustakan satu huruf Al-Quran membatalkan keimanan. Satu huruf. Bagaimana lagi kalau dia mendustakan satu ayat, bahkan banyak ayat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyu wala Nasraniyyu. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku. Yahudiyun wala Nasraniyun. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani? Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati sebelum beriman dengan Islam yang aku bawa, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, fa innal yahuda wan nasara kuffarun kufran ma'luman bil ittirar min dinil Islam. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir yang diketahui secara pasti dari ajaran agama Islam. Diketahui secara pasti itu maksudnya jemaah sekalian, tidak mungkin tidak kalau seorang muslim tidak tahu. Meskipun dia awam, pasti dia tahu. Karena ini pokok keimanan. Itu seperti kita mengetahui sholat 5 waktu adalah wajib. Maka kita pun tahu Yahudi dan Nasrani itu kafir. Dan kalau Yahudi dan Nasrani saja kafir,
maka non-muslim selain mereka tentu lebih parah kekafirannya. Karena jemaah sekalian, Yahudi dan Nasrani itu kufurnya masih lebih mending dibandingkan orang musyrik yang lainnya. Buktinya, kita umat Islam masih dibolehkan memakan sembelihan mereka. Apabila mereka menyembelih dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi non-muslim selain Yahudi dan Nasrani, seperti Hindu, Buddha, komunis, ateis, Konghucu, dan lain-lain, meskipun mereka menyembelih dengan cara yang islami, mereka sebut nama Allah, kita tidak boleh memakan sembelihan mereka. Ini menunjukkan Yahudi dan Nasrani itu masih lebih mending dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang lainnya. Maka apabila ulama sepakat Yahudi dan Nasrani itu kafir, berarti selain mereka lebih parah kekafirannya. Berikut nukilan ijma' ulama. Jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, mengapa penting kita memahami dalam satu permasalahan agama itu, apakah ada ijma' ulama atau tidak? Apakah ulama sudah ijma', sudah sepakat, atau ulama masih berbeda pendapat? Karena kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka ini cara mudah untuk mengenal orang sesat, yaitu menyelisihi kesepakatan ulama. Itu bukan hanya salah, tapi itu sesat, bahkan bisa kufur. Sering saya berikan contoh yang mudah kita pahami. Kita semuanya sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Kalau seandainya ada orang yang berkata di masa sekarang, saya sudah meneliti kok, semua dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang sholat subuh ternyata sunnah, bukan wajib. Maka kita yakin dia pasti salah. Biar dia datangkan 1000 dalil, tidak mungkin dia benar. Kenapa? Karena menyelisihi kesepakatan ulama. Di situ letak kesalahannya. Sebab nggak mungkin dia sendiri yang benar, lalu ulama seluruhnya sebelum kedatangan dia salah. Itu nggak mungkin. Jadi pasti dia salah. Contoh lain, termasuk yang disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Ataupun selamat terhadap hari raya non-muslim apapun. Apalagi terlibat di dalamnya. Ikut hadir atau ikut membantu perayaannya. Ini termasuk ijma' ulama. Maka kalau ada orang hari ini yang dianggap ulama yang membolehkannya, itu adalah ciri-ciri orang sesat. Dan faktanya memang demikian. Yang kita lihat, orang yang membenarkan ucapan selamat Natal atau ikut serta di dalam acara tersebut adalah orang-orang sesat, bukan ulama beneran. Kenapa dia sesat? Karena dia menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan ulama. Di surat An-Nisa ayat 115, Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, di antara makna ayat ini, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman adalah menyelisihi ijma'. Menyelisihi kesepakatan ulama. Berarti mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka apa hukumannya? Lanjutan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang sudah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira.
dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya, kalau ulama sudah sepakat, maka itu pasti benar, dan yang menyelisihinya adalah kesesatan. Ini jemaah sekalian, pentingnya kita mengetahui dalam satu permasalahan agama, ada ijma' ulama, ada kesepakatan ulama, ataukah ulama masih berbeda pendapat. Kalau ulama masih berbeda pendapat, kemungkinan bagi kita berbeda pendapat juga boleh. Dan itu pun enggak semuanya. Tidak semuanya dalam perbedaan pendapat ulama boleh kita ikut berbeda pendapat. Di antaranya dalam permasalahan yang kita sudah tahu jelas dalilnya, maka ikuti dalil tersebut. Jangan mengikuti yang menyelisihi dalil. Tapi kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada ruang untuk berbeda pendapat. Ketika umat ini tidak memahami mana bagian yang disepakati ulama, maka itu kesempatan bagi orang-orang sesat untuk menyesatkan. Nah, berikut ini nukilan kesepakatan ulama. Pertama, dinukil oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Mereka Yahudi dan Nasrani, dan ulama tidak berbeda pendapat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa tidak meyakini kekafiran mereka, maksudnya tidak menganggap mereka kafir, maka ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa ia kafir dan murtad dari Islam. Jadi di sini beliau menyebutkan dua ijma' ulama. Yang pertama, Yahudi dan Nasrani kafir. Sekali lagi, apabila Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh Islam, maka selain Yahudi dan Nasrani, dari kalangan non-muslim yang lainnya, itu tentu lebih layak untuk dikafirkan. Yang kedua, ulama juga sepakat, orang muslim yang tidak menganggap non-muslim itu kafir, maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini hukum syariat yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Nukilan yang kedua, dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, wa man lam yuharrim at-tadayyun ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wasallam bidinil yahud wan nasara, bal man lam yukaffirhum wa yubghidhum falaysa bimuslimin bittifaqil muslimin. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang tidak mengharamkan agama Yahudi dan Nasrani, bahkan siapa yang tidak mengkafirkan dan membenci mereka, maka ia bukan muslim berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Saya tambahkan sedikit lagi jemaah sekalian, nukilan kesepakatan oleh Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Beliau mengatakan, wa qailu hadza kullihi kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraqa dinal islam aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengucapkan semua kekufuran ini menjadi kafir berdasarkan ijma' ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seorang Nasrani, Yahudi, dan siapa saja yang beragama dengan selain agama Islam. Atau dia bersikap netral dalam pengkafiran terhadap mereka,
atau dia ragu. Jadi jemaah sekalian, beliau sebutkan di sini 3 macam kekafiran yang disepakati ulama. Yang pertama, tidak mengkafirkan non-muslim. Yang kedua, tidak bersikap netral. Tidak menganggap mereka beriman, tidak pula menganggap mereka kafir. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama, dia tidak mengkafirkan mereka, artinya dia menganggap mereka beriman. Yang kedua, dia bersikap netral. Tidak menganggap mereka beriman, tidak pula menganggap mereka kafir. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Dia juga kafir. Yang ketiga, dia ragu. Mereka kafir atau tidak? Maka ulama juga sepakat, orang yang ragu ini menjadi kafir. Kenapa? Karena itu sama saja meragukan Al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengkafirkan mereka, tapi dia meragukan. Begitu pula meragukan As-Sunnah. Nabi SAW mengkafirkan mereka, tapi dia meragukan. Berarti dia tidak lagi benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi inilah beberapa nukilan kesepakatan ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan non-muslim atau sekedar meragukan kekafiran mereka. Maka ini membatalkan tauhid. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.